Beberapa faktor ini yang menyebabkan genangan banjir di Kota Langsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bapak-bapak kita yang sudah berkenan menyumbangkan waktunya di Rajut Project. Tentu kajian pada kesempatan ini Pak, kita mau berbicara wilayah Kota Langsa saat ini. Dan sebelumnya juga kita perlu perkenalkan di sini ada Bapak Muharram yang di tengah selaku Kadis PUPR Kota Langsa, dan juga di samping ini ada Bapak Nursal Saputra, Bapak Kadis BPBD Kota Langsa, dan juga di ujung sana ada Bapak Ridwanullah, Kadis Lingkungan Hidup Kota Langsa. Dalam diskusi ini palingan kita mau bicara tentang yang lagi terjadi saat ini di Kota Langsa, Bang. Banjir. Banjir di Kota Langsa dalam beberapa minggu terakhir, pasang surut, ada hujan, banjir. Nah, kira-kira wilayah penyebab banjir di Kota Langsa ini kenapa, Pak? Baik, terima kasih. Ini saya ya. Boleh Pak, silakan. Silakan. Mewakili bapak-bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami merasa berbahagia dan kami sapa dulu salam kenal kepada rekan-rekan Rajut Project. Dan terima kasih Pak Didi sudah meluangkan waktunya, berkesempatan untuk mewawancara kami. Dan ini merupakan sebagai media informasi yang harus kami sampaikan kepada publik, terutama kepada masyarakat Kota Langsa. Pertama sekali bahwa sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, bahwa memang untuk wilayah Aceh termasuk Kota Langsa ini sampai dengan Maret nanti merupakan perkiraannya adalah mempunyai curah hujan yang tinggi. Malah hari ini saja kita sudah dapat informasi kembali dari BMKG untuk mengingatkan dan waspada. Jadi ini mulai dari bulan November, Desember sampai dengan Maret nanti kita dapat informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG ya, bahwa seluruh masyarakat untuk waspada. Jadi untuk itu mungkin yang pertama sekali yang diinformasikan dan ada di analisa kita adalah genangan yang muncul. Kita nggak bilang banjir, mungkin banjir hanya sebentar, tapi terjadi genangan. Genangan kategorinya berarti. Genangan, ya. Belum masuk kategori banjir, Bang. Banjir sudah banjir, tapi genangan yang besar itu adalah banjir. Itu dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Langsa ini potensi bencana itu ada 3. Yang pertama banjir, merupakan air curah hujan yang tinggi. Kemudian tanpa curah hujan pun Langsa bisa banjir karena air kiriman, karena melalui Sungai Langsa. Yang kedua, banjir rob. Langsa mempunyai permukaan dataran permukaan yang sedikit rendah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, karena memang kita berada di pesisir timur. Banjir rob ini sering melanda di beberapa kecamatan di kita. Yang pertama seperti Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baru sebagian. Selain bahwa ada gempa dan longsor yang melanda Kota Langsa. Untuk saat ini mungkin dapat kami informasikan bahwa yang menyebabkan genangan atau banjir di Kota Langsa ini itu merupakan curah hujan yang tinggi, baik di dalam Kota Langsa sendiri maupun curah hujan yang berada di pegunungan yang menjadi sumber mata air daripada Krung Langsa. Nah, itu dia. Jadi ini yang pertama sekali. Karena curah hujan yang tinggi, kemudian kita paham dan kita maklumi bahwa di dataran pegunungan atau sumber-sumber itu merupakan pohon-pohon sudah banyak yang ditebang, yang dibuka lahannya untuk perkebunan, untuk hal-hal yang lainnya. Dan juga di seputaran pinggiran Langsa merupakan perkebunan PTPN 1 dan perkebunan yang lainnya yang memang sudah hampir 30 tahun ini mereka menanam sawit, yang kita pahami bahwa sawit menyerap air di sana, sehingga kondisi tanah menjadi keras sehingga air bisa langsung melaju ke permukiman. Kemudian di permukiman sendiri mungkin ya kita juga paham bahwa tingkat kesadaran masyarakat
kita masih minim ya. Minim Untuk dalam konteks Bang? pembersihan saluran. Oh. Kecepatan air mungkin sedikit tinggi, tapi kemudian kondisi saluran juga tersumbat. Sehingga itu juga menjadi PR bagi kita untuk melakukan pembersihan. Ini yang kemudian menyebabkan kecepatan air turun ke laut itu sedikit terlambat, sehingga genangan itu menjadi lama kondisinya berada di permukiman. Dan terus terang hari ini permukiman warga memang berada di Langsa ini merupakan bagi sebagian masyarakat ini menjadi kota yang istilahnya urban ya. Jadi kota urban, sehingga pertumbuhan perumahan itu sangat cepat di Kota Langsa. Sehingga banyak lahan-lahan yang dulunya menjadi tempat penampungan air, sehingga ini sudah banyak permukiman. Contohnya di Alur 2, kemudian di sebagian besar di Payabujuk Sleman, sehingga tempat-tempat cekungan air, karena memang Langsa ini kalau dari tata ruangnya cat namanya itu, cekungan air tanah itu luar biasa di Kota Langsa, besar. Itu yang tempat menyerap air. Hari ini sudah jadi permukiman. Sudah jadi perumahan malah. Iya, jadi sudah jadi perumahan permukiman, sehingga air tidak mampu lagi menampung untuk kawasan-kawasan tersebut. Ya, kalau apakah itu lahan payau atau yang lain-lainnya, itu sehingga kemudian beberapa faktor ini yang menyebabkan genangan banjir di Kota Langsa. Tapi tadi kata kuncinya adalah bahwa curah hujan di Kota Langsa sesuai diperkiraan oleh BMKG itu punya curah yang luar biasa untuk saat ini. Artinya Kota Langsa dengan pesatnya Kota Langsa ini terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat, juga penduduk juga meningkat, artinya perumahan juga bertambah, dan ini juga memakan beberapa lahan yang mestinya menampung air, begitu kira-kira. Maka salah satu di bagian selain daripada curah hujan. Nah, kalau bicara lingkungan sendiri nih Pak Ridwan. Nah, kalau kita dengar tadi ada bicara wilayah tentang perkebunan hari ini yang mulai bertambah, dan juga ditambah dengan pohon-pohon yang ditanam di perkebunan tidak cocok untuk menampung air hujan yang tinggi. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ridwanullah menanggapi keadaan itu? Ya, betul sekali bagaimana disampaikan oleh Bapak Taufik barusan, bahwa terjadi alih fungsi lahan di Kota Langsa. Iya. Jadi karena Kota Langsa ini kan sudah terjadi urbanisasi yang sedemikian signifikan. Jadi masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa ini kekurangan lahan ya, untuk menjadikan tempat tinggal ataupun menjadi tempat tinggal. Jadi sebagian besar Kota Langsa ini mungkin di sebelah selatan itu adalah Hagiu. Kemudian di tengah itu lahan milik BUMN. Dan yang di sebelah utara lahan konservasi termasuk mangrove dan sebagainya. Jadi memang mungkin rata-rata garis besarnya terjadinya banjir ini adalah perubahan fungsi lahan, selain dari intensitas debit air tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala TU, juga kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah maupun disiplin dalam membuang sampah. Iya begitu. Kalau bicara memang masyarakat ini, kalau kita bicara banjir nih Pak, saya juga beberapa minggu terakhir sering juga mencari ikan gabus Pak. Ya, jadi betul. ikan gabus kan dikasih untuk obat istri. Jadi saya melihat banyak payau-payau hari ini sudah banyak sampah-sampah di situ. Nah, tingkat kesadaran masyarakat hari ini juga menjadi pengaruh nih. Artinya banyak lahan-lahan yang mestinya menjadi tampungan air muncul sampah di sana. Tergenanglah air ke lingkungan masyarakat. Ini kan jadi tugas berat nih untuk Pak Kadis kira-kira. Ya, betul sekali. Mungkin kita sekitar 20 tahun yang lalu kita masih dapat menemukan ikan gabus ya kan. Kemudian juga ikan yang sangat tergantung kepada kondisi alam, yaitu ikan sepat. Mungkin sekarang udah jarang kita temukan ikan sepat tersebut karena terjadinya perubahan fungsi lahan tadi. Kemudian masyarakat juga kami dari lingkungan hidup juga ingin menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar dapat sekiranya memilah sampah dari rumah, sehingga sampah itu menjadi sesuatu yang berharga. Kemudian juga kami bercita-cita yaitu pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian pengelolaan sampah secara maksimal, dan mewujudkan Kota Langsa sebagai green city.
atau kota yang hijau dan smart ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Dan kalau kita bicara tadi ini, kondisi Kota Langsa, dataran rendah, juga perkebunan, terjadinya banjir. Kita bicara wilayah BPBD ini, Pak. Siap tanggap dengan keadaan seperti itu? Makasih. Kalau untuk BPBD mengenai curah hujan ya, kami mencakup kesiapsiagaan. Kami mempunyai tim ya yang mana TRC jadi siap pada saat curah hujan besar. Kami mempunyai pantauan wilayah-wilayah yang rawan bencana. Ya, itu pada saat hujan deras kami akan turunkan tim, dan tim itu akan turun, akan melihat kondisi-kondisi yang dimana yang rawan bencana yang mungkin terjadi bencana, seperti contohnya banjir. Iya. Dan yang kedua, laporan dari masyarakat. Jadi cepat tim itu akan turun, dan di sana kami akan membawa peralatan-peralatan seperti perahu karet, ya, tali maupun mobil ambulan yang ada kami miliki. Setelah itu langkah-langkah yang kami hadapi adalah akan menyisir lokasi banjir. Ya, di situ pendataan jumlah korban, baik rumah yang rusak, fasilitas umum lainnya yang ada di daerah bencana. Yang kedua adalah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, karena air kita nggak tahu lagi, curah hujan yang tinggi, bakar air deras yang ada di daerah bencana. Yang berikutnya adalah mengevakuasi korban, ya, ke tempat yang lebih baik. Yang mana lokasi itu akan kita cari yang di tempat terdekat yang untuk bisa membawa mereka ke dalam yang lebih baik. Yang berikutnya adalah menyiapkan tenda darurat atau posko. Itu kami akan memberikan bantuan-bantuan ya untuk pada saat tanggap darurat. Dan juga yang lebih penting adalah BPBD ini kami berkoordinasi dengan seperti contoh PUPR sama Dinas Lingkungan. Contoh seperti kemarin sama PUPR kita melihat apa antisipasi untuk ke depan yang akan menghentikan kita bisa membantu seperti apa banjir itu tidak akan terjadi lagi. Yang kedua adalah seperti kemarin sampah-sampah yang dari atas, ya, gunungan kayu semua itu dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi yang terpenting adalah kami koordinasi oleh semua pihak, karena jelas tidak bisa kami sendiri untuk bisa menanggulangi ini. Artinya cukup sigap BPBD dalam melihat keadaan saat ini. Ketika hujan sudah mulai, ini ngeri nih. Artinya tim langsung turun ke lapangan, terutama menerima laporan masyarakat. Artinya BPBD sendiri dengan timnya langsung turun terjun ke lapangan. Artinya resikonya juga cukup besar, Pak. Pasti. Sudah siap. Dan alhamdulillah luar biasa BPD. Dan 3 instansi ini cukup ekstra belakangan ini kira-kira, Pak, dalam memikirkan bagaimana mencegah dan tentunya mencari solusi daripada keadaan saat ini. Banjir Kota Langsa. Tentu sudah ada solusi kira-kira, Pak. Sebenarnya kita dari anggaran pembangunan daerah ini selalu melakukan inovasi-inovasi yang bersifat mitigasi bencana. Memang mulai dari proses perencanaan pun, perencanaan itu berbasis mitigasi bencana. Apalagi pasca gempa dan tsunami di Aceh. Aceh ini lebih konsepsi perencanaan itu berbasis mitigasi bencana. Tapi bencana kan nggak bisa direncanakan. Tapi bagaimana kita mengantisipasi bencana itu sendiri. Dan ini bukan saja hari ini, tapi sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Makanya berangkat dari situ, proses pembangunan yang dilaksanakan, misalnya tadi banjir. Ya memang kita sudah melakukan pembangunan saluran-saluran induk. Namun kali ini memang saluran induk yang sudah kita bangun, kalau dulu salurannya belum kita bangun 3 meter, kita bangun 5 meter, airnya melebihi saluran yang sudah kita bangun. Dulu salurannya 3 meter. 3 meter? Banjirnya cuma 3 meter. Hari ini kita bangun 5 meter, meluap airnya, lebih dari debit airnya itu lebih daripada 5 meter saluran itu. Jadi begini, makin besar salurannya, ternyata airnya juga makin besar yang turun ke saluran tersebut. Ini memang apa istilahnya, kalau bahasa kita ini bukan kaleng-kaleng. Tapi ya kita terus mencoba melakukan mitigasi. Di samping itu juga berapa langkah-langkah yang sudah
kita laksanakan, misalnya kemarin kita langsung dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, kita sudah berapa kali melakukan peninjauan ke sumber-sumber. Artinya hari ini posisi permukiman itu berada di bawah lokasi yang terendah. Posisinya seperti misalnya hari ini sebagian besar perkebunan PTP dan perkebunan timbang langsa itu berada di atas permukiman dan berada di di dataran yang lebih tinggi. Maka kami sudah berkoordinasi, sudah melaksanakan langkah-langkah strategis. Yang pertama kita melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder yang terkait, termasuk PTP timbang langsa, para geci, juga para camat. Kita mencoba mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Terus yang pertama sekali adalah kita mencoba memperlambat arus air ke dalam permukiman dengan menciptakan, kalau dibilang waduk terlalu besar ya, tapi ini cekungan-cekungan yang ada di dalam perkebunan akan kita menjadikan waduk-waduk mini untuk menampung air sebelum air itu nanti secara debitnya itu kita kecilkan sehingga dia baru bisa turun ke masyarakat dengan membendung di beberapa segmen-segmen yang sudah kita survei tersebut. Kemudian memfungsikan ya artinya tadi kalau tadi saluran-saluran tersumbat kita sudah melakukan normalisasi. Sudah melakukan normalisasi lebih kurang sampai dengan ini ada 5 km kita sudah melakukan normalisasi, dan hari ini pun saat ini bersama dengan pihak PTPN kita sedang melakukan normalisasi di Lengkong, Kecamatan Langsa Baru. Ini yang kita laksanakan dalam hal tanggap darurat. Di samping itu memfungsikan danau-danau buatan yang sudah eksis. Ya, seperti contohnya misalnya di hutan kota. di hutan kota. Itu kan ada danau yang sudah kita bangun. Ini sedang kita cari alternatifnya, kalau bisa itu menjadi tempat penampungan awal air sebelum air tersebut mengalir ke permukiman. Karena apa? Air dari seperti misalnya tadi kemarin air dari Lengkong kemudian ke Karanganyar kemudian ke Payabujuk Slemak, itu semuanya banjir gitu. Lengkong banjir, Karanganyar banjir, Payabujuk Slemak banjir. Kita mencoba nanti menampung sementara dulu. Apakah bisa menampung ke waduk atau danau buatan di hutan kota, baru kemudian kita lepas ke Payabujuk Slemak sehingga mengurangi genangan awal ya ke masyarakat. Kenapa? Saya nggak mengatakan bahwa ini ya memang ini adalah kekuasaan Allah ya, kita sabar. Tapi selalu kita lihat pada saat banjir itu tergenang di masyarakat itu adalah di posisi pasang di laut. Oh, artinya ada sektor lain nih? Iya, yaitu air pasang laut tadi. Ini kan kalau 3 hari ini merupakan air besar di laut. 15, 16, 17 ini kan puncak air pertengahan bulan. Artinya bulan penuh gitu. Nanti seminggu sampai dengan air 30 ini hujan kurang gitu. Menjelang 28, 29, 30 air laut hujan juga begitu membesar dia. Jadi saya melihat bahwa ada kekuasaan Allah di sini yang untuk mengingatkan bahwa benturan seperti ini. Karena begini, hari seminggu yang lalu tiba-tiba air di Sidoarjo itu udah penuh. Di Langsa panas. Ternyata di air laut pasang besar, di gunung hujan besar. Di kota Langsa panas, tapi air banjir. Artinya ada kondisi alam. Kondisi alam di laut juga air juga sedang pasang tinggi dan curah tinggi juga di pegunungan sehingga airnya berhenti di Langsa nih. Ceritanya. Nah, kondisi hari ini kan jadi pusat perhatiannya kan ke Pak Kadis PUPR nih. Seakan-akan nih Kadis PUPR nih bahwasanya tidak memiliki solusi, padahal solusi sudah disampaikan tadi. Banyak alternatif. Malahan pernah Abang tadi sebutkan bahwasanya ada bendungan yang dibuat 3 meter ya. 3 meter. Kalau kita buat itu ya 3 meter malah airnya lebih tinggi.
saluran. Saluran Dulu air. salurannya masih saluran alam, belum saluran di beton, itu ukurannya 3 meter. Hari ini sudah kita beton, kita lebarkan menjadi 5 meter, ternyata airnya jadi 7 meter gitu. Jadi lebih besar debitnya gitu. Dulu pada saat posisinya 3 meter itu nggak pernah ada banjir yang melewati tanggul. Hari ini sudah kita beton, sudah kita tanggul, ternyata dia melampaui tanggul itu. Dan memang menjadi tugas besar di PUPR sendiri begitu. Dan ini juga tidak lepas kaitannya dengan lingkungan nih, karena juga kembali lagi juga bahwasanya pemerintah hari ini pun bekerja ekstra, tapi kalau masyarakat juga tidak sadar dengan keadaan lingkungannya, juga seperti cerita tadi nih Pak Kadis, bahwasanya ini sama saja akhirnya. Jadi apapun dibangun, masyarakat juga tidak sadar dengan lingkungan, buang sampah sembarangan, ini juga bakal kembali lagi film yang sama. Toh juga bicara banjir di Kota Langsa juga bukan bicara perkara hari ini. Dulu-dulu juga pernah. Artinya hari ini kita melihat hari ini pemerintah Kota Langsa sangat fokus ini untuk harus selesai. Ke depan jangan ada banjir lagi. Kan begitu kira-kira. Nah, bicara lingkungan nih, bagaimana ini Pak Kadis? Jadi pada intinya pemerintah Kota Langsa sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Baik dari segi preventif maupun preventif. Jadi pemerintah sudah menerbitkan kanun-kanun dan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, juga pengelolaan sampah. Juga tentunya pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebencanaan. Jadi di sini diperlukan yaitu kebersamaan kita semua dari seluruh masyarakat. Karena pemerintah mempunyai keterbatasan baik dari segi tenaga maupun armada. Apalagi lingkungan hidup dengan sarana yang terbatas mungkin harus mengurus 262 km persegi luas wilayah Kota Langsa. Jadi perlu keterlibatan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Karena 99% itu kami yakin kuncinya adalah dari kekompakan seluruh elemen masyarakat, baik dari segi kesiapsiagaan bencana masyarakat, kemudian juga upaya bersama dalam mencegah terjadinya bencana. Karena Kota Langsa ini rumah besar kita bersama. Jadi tidak ada cerita yang satu banjir, yang satu tidak banjir, itu tidak ada. Kita semua include, semua terintegritas dalam sebuah tempat rumah bernama Kota Langsa. Dan kalau kita bicara banjir tadi, kembali lagi Kota Langsa, sudahkah ada desa-desa yang mana rawan banjir Pak kira-kira? Kalau untuk rawan banjir yang paling utama ada di Langsa Baru. Langsa Baru. Itu mencakup daerah Lengkong, Karanganyar. Itu malah dekat dengan perkebunan, Pak ya? Iya. Itu seperti yang dijelaskan oleh PUPR tadi. Itu kalau yang biasa, kalau hujan lebat ataupun yang kesadaran masyarakat yang ada yang padat tersumbat itu hampir kadang-kadang ada juga di kecamatan lain. Tapi yang udah paling pasti itu di Kecamatan Langsa Baru. Artinya di Kecamatan Langsa Baru, desa-desa yang Bapak sebutkan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis PUPR, itu adalah desa yang rawan banjir. Sehingga kalau mungkin hemat saya berpikir mungkin tidak cocok nih kalau perkebunan itu ada di ruang lingkup perkotaan nih, kira-kira begitu ya kira-kira Pak ya. Kalau menurut saya nih Pak, kira-kira nih. Analisa kita kira-kira gimana Pak? Ya, kita sebenarnya tidak alergi dengan perkebunan. Malah kita hari ini Kota Langsa merasa sangat terbantu dengan adanya perkebunan di Kota Langsa, terutama dalam menyerap tenaga kerja. Yang kedua, kita butuh lahan-lahan pembangunan ya bekerja sama dengan pihak pemerintah dan PTP, sehingga lahan-lahan PTP itu banyak yang dijadikan kawasan-kawasan untuk di pembangunan. Ya seperti saat ini ada pengembangan hutan kota, ada untuk pembangunan rumah sakit regional dan perluasan kawasan pendidikan Unsam dan Codkala. Kita berterima kasih dengan adanya PT Perkebunan. Ya kalau analisa kami ya mungkin harapannya adalah mungkin tumbuhannya yang diganti. Ya, artinya kalau hari ini adalah sawit, mungkin yang mendekati dengan permukiman atau perkotaan ini mungkin bisa dilakukan pergantian bagi kawasan-kawasan yang memang sudah mau direplanting. Jadi mungkin tidak sawit lagi, tapi mungkin ada pohon-pohon yang lebih produktif seperti itu yang bisa digunakan, sehingga cadangan air itu bisa menjadi bagus untuk Kota Langsa. Karena begini, terus terang air tanah kita semakin hari semakin kurang kualitasnya. Walaupun kemudian kita sadari bahwa Lengkong ini walaupun sawit di kelilingnya itu juga cadangan airnya bagus gitu.
Tapi kalau kemudian pohon-pohon yang kita tanam itu bisa mencadangkan air yang lebih bagus lagi, kenapa tidak? Iya, Mungkin ini akan berdampak kepada anak cucu kita di 30 tahun ke depan. Itu saja. Ini yang penting sekali. Yang kedua, bahwa kita juga mengharap ada dukungan ya, misalnya CSR daripada pihak-pihak perkebunan untuk karena yang punya lahan untuk bisa membuat waduk dan itu ada berada di dalam PTP sendiri. Jadi CSR-nya ini adalah kita mohon dukungan sepenuhnya dari pihak PTPN juga PT Timbang Langsa untuk mungkin ada daerah-daerah yang cekungannya lebih besar bisa dijadikan waduk-waduk buatan di dalam perkebunan. Supaya apa? Yang pertama bisa untuk menjadi cadangan air bagi mereka sendiri untuk tumbuhan yang ada di perkebunan. Yang kedua adalah untuk memperlambat laju kecepatan air yang turun ke dalam permukiman. Dan kemudian juga tidak serta-merta begitu misalnya hujan 1 jam, dalam waktu 1 jam itu air turun langsung ke permukiman dan hilang gitu. Sebenarnya kan bisa ditampung dulu di waduk-waduk yang ada di dalam perkebunan itu sendiri. Ya, harapan kita seperti itu, dan ini merupakan harapan daripada masyarakat Kota Langsa kepada pihak PTPN. Nah, seperti kita lihat hari ini, bahwasanya ketiga instansi ini juga bersama instansi yang lain serta Pemko Kota Langsa sudah mencari solusi untuk permasalahan banjir ini dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan dan rapat-rapat untuk mencari solusi. Kira-kira target banjir ini bisa selesai nggak kira-kira di Kota Langsa ini, Pak? Kapan itu bisa selesai? Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Tapi kita ada lembaga yang melakukan peramalan. Ya, BMKG tadi yang saya sampaikan bahwa diperkirakan curah hujan tinggi itu sampai dengan bulan Maret. Ya, kebiasaannya memang kalau di DKI Jakarta itu biasanya banjir itu selesai pada saat setelah Imlek gitu kan. Iya. Itu kepercayaan mereka di sana di Iya. Betawi. Tapi insya Allah memang musim penghujan di Aceh sampai dengan Februari memang. Maret, April sampai dengan Oktober kita musim panas atau masa musim pengering lah gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak mengharap jangan tidak ada hujan gitu. Iya. Kita harap selalu hujan ada, tapi intensitasnya yang ringan-ringan saja lah. Harapan doa kita bersama seperti itu. Karena mungkin banyak kawasan-kawasan lagi juga kita lagi banjir, mereka lagi kekeringan gitu. Iya. Tapi ini adalah kuasa Allah. Kita mungkin masyarakat Kota Langsa minta bersabar dan bersyukur kita masih diingatkan oleh Allah supaya kita juga siap siaga dengan kondisi alam kita sendiri. Mungkin itu, Pak. Kalau mungkin dari Bapak Kadis Lingkungan nih, kira-kira apa harapannya untuk kedepannya kira-kira? Terutama kepada masyarakat lah dan juga instansi Bapak pimpin hari ini untuk bisa memberikan solusi daripada banjir ini. Ya, jadi pesan kami ini dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu jaga dan lestarikan alam kita. Karena alam kita yang sekarang ini bukan milik kita sebetulnya. Ini bumi ini kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi jangan sempat kita mewariskan kesusahan kepada anak cucu kita di generasi yang akan datang. Jadi sampah itu sebetulnya juga warisan. Kita mewariskan musibah ataupun berkah kepada anak cucu kita. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang kita berikhtiar, karena ini namanya musibah ya. Ya mungkin semuanya kita berserah kepada Allah, penting kita berikhtiar. Yang mana kita sampah ini kalau bisa kita jadikan harta karun yang berharga bagi anak cucu kita dan berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, kalau dari Bapak Kepala BPBD nih, kira-kira nih. Mungkin hampir sama ya dari semuanya, tapi yang paling utama bagi kami adalah Pak Wali Kota dan Pak Wakil dan kami jajarannya telah berupaya, Pak. Yang paling terpenting adalah kami mungkin nggak begitu banyak jumlah, ya. Tapi yang paling terpenting adalah kesadaran masyarakat. Kalau di masyarakat masih belum sadar dengan jati diri sendiri, dengan lingkungannya, saya pikir ya kami terus yang masih disalahkan pemerintahan kota. Jadi kesiapan dari Pak Wali dan Pak Wakil dan jajarannya saya pikir sudah cukup. Tinggal kesadaran masyarakat sendiri, jangan sampai membersihkan lingkungannya, jangan sampai buang sampah sembarangan, dan juga memelihara dan pelihara hutan. Itu juga 2 program itu yang selalu direncanakan dan dicanangkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, kebersihan dan penanaman pohon.
Mungkin hanya itu yang kami harapkan, kesadaran dari masyarakat yang paling penting. Demikian. Nah, kalau Pak Kadis PUPR nih, kalau bicara pesan dan juga harapan ke depan nih, untuk kita sama-sama melihat banjir ini adalah di lain daripada bencana ini juga kita perlu belajar introspeksi diri. Kira-kira dari Pak Kadis sendiri, harapannya bagaimana? Ya, sama mungkin dengan Pak DLH, dengan Pak Kalak BPBD. Ya, harapan kita mungkin kesadaran masyarakat satu, kemudian seluruh pihak yang terkait, stakeholder, BUMN juga ikut serta. Dan kita lihat saat ini mereka juga cukup proaktif untuk dalam hal penanggulangan bencana. Dan kekompakan ini untuk terus kita jaga. Karena kita tidak bisa memprediksi, walaupun sudah ada prediksi dari BMKG tadi, kita tidak ada memprediksi tiba-tiba kok bisa akhirnya sampai di depan rumah kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Kota Langsa dan masyarakatnya dijauhkan daripada bala dan bencana. Mungkin itu aja. Baik, kita lanjutkan Pak. Bila ada yang ingin ditambahkan, kamu persilakan Pak. Baik, sebagai tambahan bahwa dalam penanggulangan bencana di Kota Langsa, khususnya pemerintah Kota Langsa, untuk masyarakat bantaran sungai, sudah berapa tahun ini memang sudah diprogramkan untuk dilakukan relokasi. Kita dengan proses yang panjang sudah berhasil melakukan proses starting relokasi itu mulai tahun 2020. Di tahun 2020 kita sudah merelokasi 103 KK masyarakat yang ada di bantaran sungai di Kampung Jawa dan di Kampung Tengah ke Timbang Langsa. Itu rumahnya kita bangun secara swakelola dengan masyarakat. Tanahnya juga diberikan secara cuma-cuma dan malah langsung dalam bentuk sertifikat kepada masyarakat. Tahun 2021 kita mendapat dukungan kembali dari pemerintah pusat untuk melakukan relokasi masyarakat yang ada di bantaran sungai kembali. Malah tahun ini kita ada di fokus di Kampung Jawa, di Tanjung Putus, dan di beberapa kampung-kampung yang lainnya yang ada di bantaran sungai. Di samping itu juga kita memindahkan masyarakat yang terkena dampak langsung, misalnya rumahnya sudah tergerus air. Ini hari ini ada berapa kakak yang sudah kita huntarakan. Ini di tempat sementara di Panti Asuhan dan di Panti Gepeng yang ada di Dinas Sosial. Fokus tahun ini kita ada 250 yang kita akan 250 kakak yang akan kita pindahkan ke daerah yang lebih layak huni. Artinya untuk penanganan banjir di Kurung Langsa itu kita lakukan pemindahan masyarakat, kemudian pembangunan bantaran sungai. Namun kita kadang-kadang terkendala dengan kewenangan, bahwa Sungai Kurung Langsa itu menjadi kewenangan provinsi dan pusat, bukan kewenangan pemerintah. Cuman pemerintah berkewenangan untuk melakukan pembebasan lahan, sehingga intervensi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait penanganan Kurung Langsa menjadi lebih mudah dan lebih terukur. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan penanganan masyarakat bantaran sungai yang artinya notabene mereka selalu terkena dampak banjir. Di samping itu pemerintah Dinas Pekerjaan Umum merupakan lembaga teknis yang merekomendasi izin mendirikan bangunan. Harapan kami kepada masyarakat dan terutama perangkat desa dan perangkat kecamatan untuk menghimbau dan terutama kepada masyarakat untuk punya kesadaran bahwa diharapkan pembangunan rumah itu menghindari daerah-daerah yang rawan bencana khususnya banjir. Itu yang rumah personal-personal. Tapi kalau untuk permukiman kita punya ketentuan teknis yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi ini yang personal-personal. Mungkin kita hindari, apalagi saat ini bantaran Kurung Langsa banyak yang sudah menjadi tempat tinggal bagi masyarakat. Itu ke depan kita harapkan karena ada program pemindahan ini, kalau bisa yang memiliki tanah sendiri dan bersertifikat untuk menghindari berada di membangun baru di bantaran sungai atau di bantaran-bantaran yang memang daerah rawan banjir. Hindari. Menghindari. Kalau bisa jangan. Jangan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin dari Pak Kadis Dinas Lingkungan. Mungkin tambahannya dari kami mungkin menghimbau kepada masyarakat
agar membuang sampah pada tempatnya. Jangan jadikan sarana saluran air, parit-parit itu sebagai tong sampah. Tempat sampah itu kecil. Jangan seluruh yang dilihat atau ada lahan kosong semua dijadikan tempat sampah. Gitu. Jadi kemudian juga kita menggalakkan gerakan menanam pohon, ya, satu orang minimal 1 batang pohon di lahan masing-masing. Kemudian juga kita menggerakkan ataupun menggalakkan gerakan memilah sampah dari rumah, yaitu dengan prinsip 3R. Pertama yaitu reduce, mengurangi kebutuhan sampah kita, apalagi kesampahan rutin yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian kita mereuse, ya, mereuse kembali yang masih bermanfaat ataupun kita jual untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Kemudian kita recycle, ya, recycle di tempat-tempat mungkin yang dapat merecycle bahan-bahan tertentu, baik dari pemerintah maupun swasta. Kemudian juga kepada yang mempunyai hewan ternak di Kota Langsa ini. Jadi jangan melepas liarkan hewan ternaknya di sembarang tempat, apalagi di seputaran kota. Karena yang beruntung yang pemilik ternak. Jadi yang buntung kepada masyarakat, ya. Jadi dia harus punya hati nurani. Karena hewan ternaknya tersebut dapat menyebabkan polusi, juga dapat merugikan orang lain, seperti kecelakaan lalu lintas, dimakannya tanaman-tanaman bunga-bunga di kota yang indah, bunga-bunga di halaman rumah orang. Nah, jadi begitu harapan kami kepada seluruh segenap lapisan masyarakat Kota Langsa. Dan kalau kepada Kepala BPBD, Tambahan dari kami, tambah suara sedikit, Pak. oke, terima kasih. Tambahan dari kami yang ada menyangkut banjir yang kemarin, yang di Lengkong. Itu ada beberapa rumah yang berdampak. Yang paling ya parah itu ada sekitar 2 rumah. Ada sekitar 6 ya mungkin kerusakan ringan. Dari pemerintahan Kota Langsa sendiri itu akan difasilitasi untuk direhab, ya, melalui nanti kami kerjasama dengan PUPR, ya. Mungkin akan diberikan bantuan bahan, tapi swakelola nanti bersama masyarakat dan TNI Polri kita untuk bisa membangun kembali. Ya, bentuk perhatian pemerintah kota terhadap masyarakat. Ya, yang kemarin juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Yang kedua, himbauan kami ya kepada masyarakat untuk beberapa hari ini untuk tak waspada, mengingat cuaca yang masih Cukup ekstrim. ya. Dan terus koordinasi dengan sudalop kami di BPBD, dan juga kami siap siaga untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kami. Artinya siap. Ketika panggilan masyarakat datang, tim BPBD Siap. meluncur. Siap. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak ini yang sudah berkenan dalam kesempatan di Rajut Project untuk sedikit berbagi kisah dalam perjalanan di Kota Langsa saat ini yang sedang dilanda banjir. Tentunya kita juga bisa mendengar bahwa saya sudah bekerja ekstra nih di belakang layar dalam penanganan banjir di Kota Langsa, dan harapannya tentu kita sama-sama mengharapkan banjir di Kota Langsa segera teratasi. Dan semangat untuk bapak-bapak Kadis yang lagi jadi pusat perhatian nih dari masyarakat nih, dan tetap memiliki spirit bahwasanya semua pasti akan selesai insya Allah, dan semua pasti akan baik-baik saja. Dan tentunya kita berharap juga kepada Pemko Langsa ini untuk fokus terus untuk melihat keadaan ini, terutama di bagian sektor banjir, agar ke depan seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis, janganlah kita tinggalkan sebuah kondisi lingkungan kepada anak cucu kita yang nanti mereka malah harus menerima hal-hal yang tidak baik. Begitu Pak ya. Dan sekian, terima kasih waktunya Bapak-bapak atas kesempatannya. Banyak cerita dan kisah yang telah dibagikan dalam perjalanan penanganan banjir di Kota Langsa sampai sejauh ini. Saya Didi dari Rajut Project mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.